Apa berkat nama Yesus? Kalau kita bicara nama Yesus, kita bicara soal banyak perkara besar yang Allah sediakan di dalam Dia. Tahu nggak saudara, kekristenan tanpa Kristus bukanlah kekristenan. Kekristenan tanpa Kristus tidak ada artinya. Karena istilah Kristen sendiri berarti pengikut Kristus. Dari kata Kristianos, orang yang mengikuti Kristus, Kristus kecil. Karena itu Yesus Kristus adalah pusat penyembahan. Dia adalah pusat iman Kristen. Kenapa? Karena dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja, satu-satunya Allah. Dia Bapa yang kekal, Gembala yang setia. Dia satu-satunya juru selamat. Pribadi yang di dalamnya melalui dia kita diselamatkan. Oleh karena kasih Allah buat kita, Allah memberikan Kristus, dan di dalam Kristus manusia yang tadinya binasa karena dosa harusnya, tapi mendapat kasih karunia melalui pengorbanan Kristus untuk diselamatkan. Manusia tidak lagi binasa di neraka tapi punya tempat di sorga. Itu Yohanes 3:16. Itu sebabnya Yesus berani kasih jaminan buat kita. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan bilang apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu diselamatkan. Pertanyaan yang kemudian, apa berkat di dalam Kristus? Kalau kita bicara berkat Kristus, maka semua perkenanan sorga kepada manusia itu hanya ada di dalam Dia. Dia memberi jaminan kepastian diberkati kita baik di bumi maupun di sorga. Nah, pagi ini saya mau share tiga saja. Kenapa kita doa selalu sebut nama Yesus? Kenapa kita bicara sorga kita sebut nama Yesus? Kenapa dalam segala hal iman Kristen kita harus sebut nama Yesus? Memang karena Dia Tuhan kita, Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia Gembala kita, Dia Juru Selamat kita. Lalu ada tiga ya. Yang pertama, berkat nama Yesus. Kolose 1 ayat 19-22 firman Tuhan bilang apa? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berkat nama Yesus yang pertama, di dalam Kristus ada rekonsiliasi dengan Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata dan kita percaya Yesus adalah juru selamat. Dia juru damai. Alkitab mencatat apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa kembali kepada Allah karena dosa, dan Allah tidak mungkin datang menjangkau manusia karena Allah kudus. Dibutuhkan jembatan. Nah, Yesus Kristus adalah jembatan yang membuka kembali hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Yesus membawa Allah kepada manusia melalui dirinya, dan Yesus membawa manusia kembali kepada Allah di dalam dirinya. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah juru damai kita. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6 berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Dia adalah juru damai. Manusia yang tadinya harus binasa karena dosa, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Tapi melalui Kristus mendapat kasih karunia Allah untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan hanya mungkin di dalam Kristus. Di hadapan Allah, keselamatan kita ditentukan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Itu sebabnya Dia adalah rekonsiliator kita. Dia adalah juru damai kita, Dia juru selamat kita. Semua perbuatan baik apapun kita tidak akan bisa membawa kita kepada dosa, karena hakikatnya kita orang berdosa. Tidak ada yang benar yang dihasilkan melalui dosa. Semua perbuatan baik apapun selama itu dilakukan oleh pribadi yang berdosa, tetaplah dosa. Hakikat kita yang harus berubah. Nah, di dalam Kristus, kita yang tadinya berdosa dianggap benar, dibenarkan.
dianggap kudus, dikuduskan. Karena Kristus benar, maka di dalam Kristus kita dibenarkan. Karena Kristus kudus, di dalam Kristus kita kudus. Dialah juru selamat kita. Jadi kita bersyukur di dalam nama Yesus, di dalam pribadi Kristus, kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Kita berdamai dengan Tuhan. Itu sebabnya apa? Melalui perdamaian itu implikasinya apa buat kita? Maka Allah menempatkan kita, Allah melihat kita bukan lagi sebagai pribadi manusia berdosa, tapi kita menjadi, Alkitab bilang apa? Pribadi yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Dia. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9-10 bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sebelumnya kita orang berdosa, orang biadab, orang bercacat celah, tapi di dalam Kristus kita didamaikan dengan Allah. Dia juru selamat kita. Konsekuensinya apa? Implikasinya apa? Kita berdamai dengan Tuhan, maka kita menjadi apa? Orang yang kudus di hadapan Tuhan. Sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita bersyukur nama Yesus, pribadi Kristus adalah pribadi pendamai kita dengan Bapa. Dan di dalam Dialah kita punya jaminan satu tempat di sorga. Karena Dia datang memberikan hidupnya sendiri menjadi tebusan atas kita. Yang kedua, saudara, dalam 1 Korintus 3:23 firman Tuhan bilang, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kamu. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Berkat nama Yesus itu apa? Di dalam Kristus ada legitimasi dari Allah bahwa kita adalah anak Allah. Kita ini manusia berdosa. Kita orang berdosa. Kita ini adalah anak-anak berdosa. Hakikat bilang kita ini budak dosa. Selama kita di luar Kristus, kita diperbudak dosa. Dan akibat dari perbudakan dosa, kita akan mati binasa di neraka. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus, yang adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah anak Allah. Di dalam Dia kita menjadi milik Kristus, karena Kristus adalah milik Allah, kata Alkitab. Dan di dalam Kristus, kita yang tadinya budak dosa diangkat, diadopsi menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah karena Dia. Jadi karena Kristus adalah Allah, Dia adalah pribadi kedua dari Allah, Dia adalah anak Allah sendiri. Maka di dalam Kristus, kita yang tadinya budak dosa, di dalam Dia menjadi ahli waris kerajaan Allah, anak Allah. Kita bukan lagi budak dosa, budak si jahat, tapi budak Allah, hamba Allah, anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Apa implikasinya? Ketika ada legitimasi dari Bapa, dari sorga, bahwa di dalam Kristus kita yang tadinya berdosa dinyatakan sebagai anak Allah, maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat yang pertama, ada otoritas Allah di dalam kita. Matius 16 ayat 19 bilang apa? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu sebabnya waktu kita berdoa ada perintah Tuhan dalam kitab Markus bilang apa? Kamu usir setan-setan dalam namaku, kamu menyembuhkan orang sakit dalam namaku, dan banyak perkara mujizat kita lakukan atas nama Tuhan di dalam Kristus. Jadi kita punya otoritas sebagai anak Allah karena di dalam Kristus. Kita bisa ngusir setan, doain orang sakit sembuh, kita bisa melayani dengan kuasa, kita melayani dengan tanda-tanda mujizat. Karena apa? Karena ada legitimasi Allah bahwa kita adalah anak Allah, ahli waris kerajaan Allah di dalam Kristus. Kemudian yang kedua itu tanda kepemilikan pribadi Allah atas kita. Jadi waktu ada legitimasi Allah bahwa kita anak Allah, maka itu memberi jaminan bahwa kita itu adalah punya tanda kepemilikan pribadi Allah atas kita. Nah, tanda jaminannya apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Efesus 4 ayat 16 bilang apa? Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Dalam Roma 8 ayat 17 jelas tadi ya. Kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi di dalam Kristus, ketika kita mendapat legitimasi sebagai anak, maka itu artinya kita anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita ini milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi jelas, maka doa Bapa kami bilang apa? Kalau kita berdoa kita harus bilang Bapa kami yang di sorga. Itu berarti kita adalah milik sorga. Bapa kita di sorga. Sorga yang punya kita. Hak atas hidup kita ada di sorga. Karena kita anak Allah, kita orang sorga. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jaminannya apa? Seluruh keberadaan kita ada dalam pengawasan sorga. Lalu yang ketiga, ketika ada legitimasi Allah bahwa kita anak Allah di dalam Kristus, maka ada pembelaan sorga atas kita. Dalam Roma 8 ayat 33-34 firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ketika kita mendapat legitimasi dari sorga bahwa kita anak Allah karena Kristus, di dalam Kristus, maka ada pembelaan sorga atas hidup kita. Tidak ada satupun yang menggugat kita dari si jahat mau menggugat kita dari cara apapun, tidak akan bisa. Di hadapan Tuhan Yesus bilang apa? Dia memang punya dosa banyak, dia memang kurang ajar, dia biadab, tapi saya udah mati buat dia. Itu pembelaan Kristus buat kita. Dan pembelaan yang lainnya dari sorga buat kita adalah dia membackup kita, dia mengawasi kita, dia menyertai kita, dia memberkati kita. Dia melakukan banyak perkara besar di dalam hidup kita. Karena apa? Karena legitimasi Allah atas kita sebagai anak Allah di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, saudara, apa berkat nama Yesus? Berkat nama Yesus itu adalah kunci jawaban doa. Kenapa orang Kristen berdoa di akhir dengan dalam nama Yesus? Apapun yang kita doakan pasti dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14 bilang apa? Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya dalam namaku. Dalam Yohanes 16, 23-24, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus Kristus adalah ya bagi tergenapinya semua janji Allah di dalam kita. Apapun yang merupakan janji sorga di dalam hidup kita, hanya ya di dalam nama Yesus. Hanya ya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang memberikan ya kepada perkenanan sorga atas kita. Tidak ada nama lain yang menjamin berkat sorga atas kita, hanya di dalam nama Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah ya bagi perkenanan sorga atas kita. Yesus Kristus adalah ya bagi tergenapinya janji-janji Allah atas hidup kita. Itu 3 berkat nama yang saya bagikan pagi ini. Di dalam Kristus, saudara, kita mendapat rekonsiliasi dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Akibatnya kita menjadi anak ahli waris kerajaan Allah dan berhak menerima berkat-berkat sorga. Di dalam Kristus kita mendapat legitimasi sebagai milik Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita kepunyaan sorga karena Bapa kita di sorga, karena di dalam Kristus. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah kunci bagi jawaban doa. Apapun yang saudara minta kepada Bapa di sorga, hanya ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.